Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kelompok 8 akan menampilkan presentasi hasil observasi pembelajaran bidiferensiasi di SDN Banyu Urip 3. Untuk menyelesaikan topik 3 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran bidiferensiasi. Observasi dilaksanakan di SDN Banyu Urip 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Hakul Yakin 20244117741, 2 Adinda Putri Nintias 20244117742, 3 Alfufatin Nabila 20244117745, 4 Dian Abelia 20244117757. Praktik pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di SDN Banyu Urip 3, kelas 2D fase A, pada mata pelajaran matematika dengan topik bentuk di sekitar kita atau bangun datar. Pada gambar di atas telah terbukti bahwa ada 2 anak yang sedang mengerjakan LKPD dan ada yang sedang presentasi. Presentasi ini sebagai bukti bahwa pembelajaran berdiferensi dilaksanakan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Keragaman gaya belajar di kelas 2D dipetakan melalui 1. Gaya auditori visual berupa menonton video melalui layar LCD terkait bangun datar sebanyak 9 anak. 2. Gaya visual berupa menggunakan gambar flashcard tentang bangun datar dan bentuk konkretnya sebanyak 10 anak. 3. Gaya kinestetik berupa menyanyikan lagu dan menirukan gerak terkait bangun datar sebanyak 10 anak. Next, asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen awal berbasis individu, teknik lisan, bentuk tanya jawab atau pertanyaan, instrumen lembar checklist. Asesmen sikap atau profil pelajar Pancasila meliputi bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Tekniknya menggunakan non-tes, bentuk observasi, instrumennya menggunakan lembar checklist. Asesmen performa atau keterampilan formatif berbasis kelompok, tekniknya menggunakan presentasi, bentuk observasi, instrumennya lembar checklist. Asesmen akhir atau pengetahuan atau bisa disebut sumatif berbasis individu, teknik, teks tulis, bentuk, soal bergambar, instrumen lembar evaluasi. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru kelas 2D, Ibu Vivin Haryanika Putri SPD mengarahkan jumlah pemetaan diferensiasi konten, proses maupun produk dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu diferensiasi konten yang disesuaikan dengan profil belajar peserta didik. Di mana di sini ada 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori visual, visual, dan kinestetik. Untuk gaya belajar auditori visual itu berjumlah 9 peserta didik, di mana peserta didik diminta untuk menonton video terkait bangun datar melalui layar LCD bersama-sama. Yang kedua ada gaya belajar visual yang berjumlah 10 peserta didik, yang dimana peserta didik mendapatkan LKPD berisi materi bangun datar berupa gambar beberapa tampilan video dan gambar bentuk-bentuk bangun datar. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yang dimana berjumlah 10 anak. Peserta didik belajar bangun datar melalui lagu dan gerak. Kedua yaitu diferensiasi proses, yang dimana dilakukan dengan 10 peserta didik belajar bangun datar melalui benda konkret yang berbentuk bangun datar. Yang kedua yaitu 10 peserta didik belajar bangun datar melalui alat peraga kit bangun datar. Yang ketiga yaitu 9 peserta didik belajar bangun datar melalui multimedia. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk, yang dimana peserta didik dapat membuat produk atau karya pemahaman materi bangun datar melalui mind mapping, tabel, menggambar benda berbentuk bangun datar, lagu, drama, maupun puisi. Rancangan strategi pembelajaran bidiferensiasi melalui learning style atau gaya belajar yang berbeda-beda.
Pemetaan di awal seperti visual, auditory, dan kinestetik sebagai bentuk diferensiasi yang nantinya akan menghasilkan produk konten sesuai bidang keahlian mereka. Pelaksanaannya menggunakan model PBL, permasalahan benda yang ada di sekitar, dengan metode STAR, Study Themes Achievement Division, dengan teknik yang digunakan pada umumnya di pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Learning style atau gaya belajar yang berbeda-beda sesuai pemetaan di awal, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, dengan menghasilkan diferensiasi produk konten sesuai bidang keahlian mereka. Keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model problem-based learning yang berawal dari sebuah permasalahan saat proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan cara yang pertama, peserta didik diminta untuk menyebutkan dan mengidentifikasi benda konkret yang berbentuk bangun datar, alat peraga, kit, dan multimedia. Kemudian peserta didik perlu mengetahui macam-macam bangun datar terlebih dahulu yang sudah dikenalkan melalui konten yang beragam, baik auditory visual dengan menonton video bangun datar, visual dengan LKPD gambar bentuk bangun datar, serta gaya belajar yang kinestetik melalui lagu dan gerak. Next, peserta didik membuat produk atau karya sesuai dengan gaya belajar mereka melalui mind mapping, tabel, menggambar benda berbentuk bangun datar, lagu, drama, dan puisi. Evaluasi implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran di kelas, wawancara, dan analisis perencanaan proses pembelajaran berupa modul ajar yang telah kami lakukan di kelas 2D SDN Banyuurip 3, proses pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik dan lancar, sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang heterogen dalam satu kelompok berdasarkan gaya belajar dan kesiapannya. Ini dibuktikan dengan modul ajar yang telah disusun oleh guru kelas telah direncanakan dengan sangat detail. Selain itu, pada saat proses pembelajaran, peserta didik terlibat aktif dan bisa memahami materi dengan maksimal karena guru menyediakan beberapa media yang membuat peserta didik bisa memilih media apa yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Kemudian di akhir pembelajaran, peserta didik dipersilahkan untuk memilih apa yang mereka sukai untuk dipresentasikan di depan kelas. Asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini menggunakan asesmen sikap, performa, serta lembar evaluasi individu. Strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan guru pada saat pembelajaran menggunakan aspek diferensiasi proses berupa alat peraga atau kit bangun datar, multimedia, serta benda konkret. Konten berupa video, lagu, LKPD, dan produk berupa tabel mind map, menggambar, lagu, drama, atau puisi. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh guru sudah berpusat pada peserta didik. Finally, dalam penguatan ini disampaikan pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi menyatakan bahwa penerapan ketelaksanaannya pembelajaran berdiferensi bukanlah guru yang mengajar dengan 32 cara yang berbeda sesuai jumlah peserta yang ada di kelas, tetapi dipetakan berdasarkan aspek diferensiasinya melalui strateginya learning style dengan berbeda aspek auditory, visual, dan kinestetik. Berikut beberapa lampiran link modul ajar dan dokumentasinya. Dokumentasi di atas adalah ketelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi baik dari awal, tengah, hingga akhir. Pada awal, ice breaking, kemudian menyanyikan lagu, kemudian merangkai bangun datar dan melakukan diskusi bersama guru kelas sehingga pembelajaran berdiferensiasi berbagai macam. Thanks for all of attention. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami dari kelompok 6 mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Gak konflik, gak asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari, teman-teman.